kalian jalankan perintah ini, yaitu php spark serve. php. Nah, setelah itu kalian coba enter. Oke, di sini ada error. Kenapa nih kira-kira errornya? Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue di sini. Oke, pada kesempatan video kali ini gue mau berbagi sedikit kepada kalian bagaimana cara instalasi atau menyiapkan framework PHP yaitu kode igniter yang terbaru yaitu versi 4 sebelum kalian memulai untuk development web kalian. Oke, langsung aja gimana caranya. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan yaitu server requirement-nya. Kalian di sini boleh membuka halaman ini codeigniter.com/userguide intro requirements.html. Di sini dijelaskan bahwa PHP version yang harus kalian gunakan yaitu minimal versi 7.2 atau yang terbaru. Sebenarnya yang terbaru untuk saat ini PHP version itu sudah sampai version 8. Tapi tadi sempat gue coba menjalankan CI4 ini dengan PHP 8, tapi sepertinya masih ada bug. Entah apa itu bugnya, maka amannya kalian bisa menggunakan PHP versi 7.2 yang ke atas. Misalkan 7.2, 7.3 atau 7.4 sebelum versi 8 ya. Kemudian selain itu kalian juga membutuhkan yang namanya extension PHP yaitu extension INTL dan MBString. Nah, bagaimana sih cara installnya nanti gue coba jelasin juga. Nah, di sini juga dijelaskan database server yang dibutuhkan atau yang support dengan CI4. Itu MySQL, ada Postgre, ada SQLite 3. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian di sini ada juga drivers-driversnya yang ada di CI4. Oke, kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelumnya selain PHP ini juga kalian membutuhkan yang namanya web server, yaitu bisa kalian gunakan Apache atau Nginx, tapi biasanya untuk development kalian menggunakan Apache. Kemudian selain PHP, Apache, kemudian juga misalkan kalian ingin mengembangkan web kalian secara dinamis atau membutuhkan database, kalian membutuhkan yang namanya salah satu database server ini yaitu MySQL, Postgre atau SQLite. Secara umum banyak orang menggunakan yaitu MySQL. Nah, kemudian ada satu aplikasi yang kalian tidak perlu menginstal satu persatu. Misalkan kalian harus install PHP-nya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kalian install Apache-nya, kemudian kalian install MySQL-nya. Nah, jadi ada satu aplikasi yang langsung membundling semua aplikasi tersebut, yaitu aplikasi PHP, MySQL, dan Apache. Yaitu nama aplikasinya yaitu XAMPP. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menggunakannya XAMPP ini. Oke, XAMPP ini yang terbaru itu XAMPP 8 yang support PHP 8.0.1. Nah, karena tadi di awal gua udah jelaskan bahwa PHP 8 di CI4 itu sepertinya masih ada bug. Nah, kalian bisa cari XAMPP versi lainnya. Nah, di sini kalian klik menu download. Kemudian di sini ada versi-versi lain dari PHP yaitu versi PHP 7.3, 7.4 dan ini 8.0. Silakan kalian install yang antara ini atau kalian juga boleh apabila kalian sudah menginstalnya mungkin PHP 7.2 itu kalian bisa gunakan. Oke, mungkin untuk install XAMPP-nya nggak gue jelasin di sini. Kalian cukup download, kemudian klik seperti instalasi aplikasi pada umumnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk menginstal kode igniternya. Nah, kalian bisa mengakses link ini. codeigniter.com userguide installation running.html. Kemudian di sini ada menu installation. Nah, cara instalasi CI4 ini ada dua cara, yaitu melalui manual instalasi dan yang kedua itu composer installation. Apa sih bedanya?
Bedanya ketika kalian menginstal menggunakan metode Composer Installation, kalian akan dimudahkan untuk melakukan update yang terbaru berdasarkan repositorinya CodeIgniter CI4. Nah, misalkan sebagai berikut. Developer CI4 melakukan update di repositorinya. Nah, kalian dengan mudah untuk mengikuti versi yang terbaru yang dikeluarkan oleh developer CI4 dengan menggunakan Composer ini. Nah, kalau kalian menggunakan manual installation, kalian harus mendownload ulang project CI4 ini, kemudian kalian harus instalasi ulang, setup ulang, dan sebagainya. Itu akan sedikit merepotkan kalian. Oke, pada video kali ini gue akan mencoba menjelaskannya itu dengan cara manual installation terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara yang mudah, tapi akan kesulitan ketika kalian ingin melakukan update CI4-nya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Untuk melakukan manual installation, silahkan kalian akses halaman codeigniter.com yang ini. Kemudian kalian download. Nah, di sini nih ada latest versi 4.0.4. Oke, setelah kalian berhasil download, di sini asumsi gua kalian sudah berhasil menginstal XAMPP-nya dan berhasil melakukan start Apache dan MySQL-nya. Nah, ini untuk memastikan bahwa kalian telah berhasil menginstal XAMPP, Apache dan MySQL. Meskipun pada video kali ini kita belum menggunakan MySQL-nya. Oke, ini bisa kita stop terlebih dahulu. Nah, setelah kalian berhasil mendownload, kalian bisa kopikan hasil download kalian ke folder tempat instalasi XAMPP kalian. Nah, kalau gua di sini ada di local disk C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs. Nah, di folder htdocs ini kalian paste atau pindahkan folder yang telah kalian download tadi. Nah, itu filenya framework 4.0.4. Nah, setelah kalian kopikan ke di dalam folder htdocs ini, silakan kalian unzip folder ini atau file ini dengan cara seperti biasa ya. Nah, ini hasil dari unzipnya. Silakan kalian rename berdasarkan nama project kalian. Terserah kalian mau rename dengan apa. Misalkan di sini gua mau coba rename Farce App. Oke, di sini gua udah rename dengan Farce App. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara menjalankannya atau tesnya? Nah, ini yang sedikit berbeda dengan CI3. Jika CI3 kalian cukup menjalankan Apache-nya, kemudian kalian akses dengan cara misalkan localhost, kemudian Farce App ya, Farce App. Nah, itu udah jalan kan. Biasanya kalau CI3 kalian misalkan cukup jalankan Apache-nya, kemudian kalian jalankan localhost, kemudian Farce App. Nah, biasanya kalau di CI3 itu langsung ke halaman instalasi yang pertama kali. Itu biasanya yang welcome CodeIgniter 3 yang seperti itu. Nah, bedanya kalau di CI4 itu tidak seperti itu. Nah, ketika kalian mengakses localhost Farce App, maka yang keluar adalah directory atau folder yang ada di dalam folder Farce App. Kemudian bagaimana sih cara supaya kita berhasil menginstalnya? Oke, jadi di CI4 itu sudah ada yang namanya, ntar gue cari dulu di dokumentasinya. Nah, jadi di CI4 itu ada yang namanya local development server. Jadi kalian bisa melakukan sebenarnya tanpa kalian start Apache-nya, kalian bisa menjalankan CI4 ini. Caranya bagaimana? Pertama, ini gue coba close dulu ya. Kalian buka command prompt kalian, kemudian terserah kalian mau sebagai administrator atau bukan kalau di Windows. Nah, ini adalah command prompt PC gua. Nah, sebelumnya untuk memastikannya kalian bisa jalankan
php minv. Sintak ini atau perintah ini untuk memastikan bahwa komputer atau laptop kalian sudah terinstal bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian kalian enter. Oke, di sini ada tulisan PHP 7.2.7. Nah, berarti di komputer gua ini sudah terinstal PHP versi 7.2.7. Oke, berarti di PC gua sudah aman ya. Bagaimana dengan PC kalian? Apakah sudah aman atau belum? Kalau misalkan belum aman, kalian bisa cek di sini, coba. Kalau di C di PC, kalau di Windows ya, kemudian Properties, kemudian di Advanced System Setting, kemudian Environment Variables, kemudian ke bawah ke Path, variable Path, kalian klik 2 kali bagian sini, kemudian kalian pastikan bahwa ada exampp/php. Nah, karena tadi gua install PHP-nya ini bundling dengan exampp, maka path-nya jadi seperti ini, d.exampp/php. Oke, kalau sudah, kalian oke saja. Kalau misalkan belum ada, bisa kalian tambahkan path-nya berdasarkan instalasi exampp kalian. Kemudian atau sudah ada tapi belum sesuai, bisa kalian sesuaikan dengan PHP versi 7. Tinggal kalian ganti saja path-nya. Oke, selanjutnya karena tadi dijelaskan di dokumentasi sudah ada local development server, berarti kita cukup menjalankan ini. Jadi gimana caranya? Nah, sekarang kita ada di directory C Windows System. Nah, kita ke C dulu. CD ini aja ya, pakai cara manual. Kemudian ke lokasi instalasi exampp kalian. Kalau gua kan tadi ada di lokaldisk C exampp htdocs, berarti sekarang gua ada di C, berarti gua tinggal pindah ke exampp htdocs. Nah, sekarang gua sudah ada di dalam folder htdocs. Kemudian selanjutnya masuk lagi atau change directory lagi ke folder project kalian, yaitu tadi gua cd fars up. Oke, sekarang gua ada di dalam project dari yang gua milikin, itu fars up. Nah, kurang lebih seperti ini, sama path-nya ya, exampp htdocs fars up. Kemudian di dalam project kalian ini kalian jalankan perintah ini, yaitu php spark serve. php. Nah, setelah itu kalian coba enter. Oke, di sini ada error. Kenapa nih kira-kira errornya? Nah, di awal tadi gue udah jelasin bahwa PHP version atau CI4 ini membutuhkan ekstensi PHP, yaitu INTL dan MBString. Biasanya pada umumnya ketika kalian install exampp itu, ekstensi INTL-nya itu masih di komen atau ditutup. Kalau MBString sih biasanya sudah dibuka, tapi kalian bisa cek aja di mana cara ceknya. Oke, tadi gue udah jelasin ke php.ini. php.ini gue ada di, nah, untuk ceknya kalian bisa kembali lagi ke seperti yang tadi, kalian cek di environment variable-nya. Path. Nah, di sini d.exampp php. Oke, kita coba cari file php.ini di dalam directory itu. Yaitu ada di d.exampp kemudian php. Nah, ini nih. Nah, ini adalah PHP 7.2 gua yang di load oleh PC gua. Kemudian kalian cari file php.ini. Nah, ini nih. Ini adalah file php.ini. Kalian klik kanan, kalian buka, open dengan notepad saja ya. Nah, ini adalah filenya. Kemudian kalian control find intl. Nah, kan di sini intl-nya masih di komen atau ditutup. Silahkan kalian hapus titik koma ini.
Kemudian kalian pastikan bahwa extension MB string juga telah di uncomment ya. Karena kan tadi membutuhkan yang namanya extension intl dan MB string. Nah, setelah itu kalian coba save. Kalian close. Kemudian kalian coba jalankan perintahnya tadi lagi. PHP Spark Serve. Nah, kita telah berhasil menjalankan local server dari kode igniter versi 4 dengan alamatnya itu localhost titik 8080. Oke, langsung aja kita cobain. Coba ya, kalau tanpa 8080 bisa tidak ya? Oke, ternyata tidak bisa. Berarti kita harus menggunakan portnya yaitu 8080. Nah, ini adalah landing page dari CI4. Dengan ini kalian telah berhasil menyiapkan atau menginstal CI4 sebelum kalian mulai untuk mengembangkan web kalian. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalian bisa memulai coding CI4 kalian yang ada di sini. Controllernya, kemudian rootnya, config-nya, view-nya, dan modelnya. Itu selanjutnya mungkin akan gue jelaskan. Oke, mungkin sekian video gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar, email, dan apabila kalian suka, boleh kalian share ke rekan-rekan kalian yang lain, atau kalian like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua. Dan sekian dan bye-bye.